Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kembali lagi kita berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD. Nah, bahasan kali ini mengenai pete atau petai yang semua orang mungkin pasti tahu ya Bu ya. Karena banyak juga yang mengkonsumsi ini karena memiliki aroma dan juga rasa yang khas di dalam pete ini. Nah, kira-kira apa kandungan yang terkandung dalam pete ini Bu? Ya. Jadi petai itu secara komposisi, jadi dia memiliki nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin juga, mineral-mineral. Jadi secara gizi dia lengkap juga ini sebenarnya ya. Kalau dari sisi karbohidrat dia juga punya sedikit pati, serat banyak gitu ya. Kemudian ada vitamin-vitamin juga seperti vitamin C ini ya. Jadi petai itu vitamin C-nya juga tinggi. Kemudian selain dia mempunyai komposisi nutrisi itu ya, dia juga memiliki komponen bioaktif. Ya, komponen bioaktif ini seperti polifenol, ya, tanin gitu. Kemudian dia juga mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Nah, karena kan biasanya konsumsi pete ini sebagai lalapan ya Bu ya. Nah, itu manfaatnya ketika kita konsumsi pete itu apa Bu? Ya, jadi petai itu berfungsi kan sebagai juga komponen bioaktif ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi manfaat, pertama dia tentu menghasilkan kalori ya, energi dari senyawa-senyawa nutrisi tadi, karbohidrat, protein, lemak begitu. Kemudian dari senyawa aktifnya, jadi dia juga berfungsi aktif secara fungsional. Ya, jadi karena dia juga mengandung polifenol ya. Kemudian polifenol ini akan berhubungan dengan manfaatnya sebagai antioksidan, jadi dia anti kanker juga, anti tumor juga, kemudian dia bisa untuk orang diabetes juga ini, jadi untuk mengatur kadar gula darah. Kemudian juga senyawa yang ada di petai itu juga berfungsi sebagai antibakteri yang baik ya, jadi karena ada taninnya dia juga sebagai antibakteri. Jadi itu kaitannya kalau untuk kesehatan, jadi antioksidan, antibakteri, anti kanker, anti tumor, banyak banget ya Bu ya. Keberadaan polifenolnya yang cukup tinggi itu, makanya rasanya kan sepat. Agak sepat dan pahit. Sepat itu karena polifenolnya. Kemudian dia juga ada selain tadi vitamin C juga ya, vitamin C kan antioksidan yang kuat juga. Kemudian dia juga mengandung alfa tocopherol, itu vitamin E. Jadi memang lengkap lah yang ada di petai itu. Dan salah satu mungkin dia juga memiliki alkaloid ya, makanya orang juga suka selalu ketagihan ya Bu makannya. Jadi karena dia juga mengandung alkaloid di dalam petai. Oke. Nah, pete ini kan khas banget Bu aromanya dan juga baunya, bau dan aromanya. Nah, itu apa yang menyebabkan bau tersebut? Ya, jadi petai itu dalam bahasa Inggrisnya kan sting bean ya. Jadi kacang yang sting, beraroma tidak baik ya. Jadi karena aroma yang ada pada petai itu maupun rasanya itu dia berasal dari glycolic acid atau asam jengkolat ya. Jadi asam jengkolat itu yang juga kadang-kadang dalam untuk memblok ureter. Jadi kan orang susah buang air kecil. Jadi ini kalau kebanyakan, tapi kalau di petai itu tidak terlalu tinggi lah ya dibandingkan dengan di jengkol ya. Nah, tetapi intinya kita mengkonsumsinya ya tidak boleh berlebihan aja. Kemudian karena dia juga ada tanin ya. Jadi tanin itu sebenarnya baik ya, polifenol dia sebagai antioksidan. Tetapi tanin ini kan mempunyai fungsi tanin ini juga akan menurunkan penyerapan dari protein ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk anak-anak ya tidak mengkonsumsi petai ini. Nah, biasanya kan pete ini sebagai lalapan ya Bu ya, dan dimakan mentah. Nah, kalau diolah seperti digoreng atau dibikin masakan lain itu apa nutrisinya tetap sama atau gimana? Ya, jadi sewaktu kita olah ya tentu saja komposisi itu terjadi ada penurunan, ada yang meningkat juga sebenarnya ya. Jadi kalau dari sisi komponen aktifnya, karena kita menggunakan pemanasan ya, jadi pemanasan ini tentu akan menurunkan ya polifenolnya,
vitamin C, apalagi yang sensitif ini ya, vitamin C ini kan lebih sensitif terhadap panas. Kemudian vitamin E-nya juga jadi akan terjadi penurunan, tetapi tidak sampai hilang 100% kalau kita hanya ya tidak terlalu berlama-lama memasaknya. Jadi tentu saja mengalami penurunan. Tetapi misalnya seperti untuk protein misalnya, tentu ada peningkatan nilai di situ ya, nilainya ya, bukan jumlahnya, nilai. Jadi artinya yang bisa diserap itu menjadi agak lebih tinggi sebenarnya, karena kita lakukan proses pemasakan membuat dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi untuk komponen bioaktif dia memang terjadi penurunan, tetapi sebenarnya penurunan itu tidak seluruhnya hilang ya. Buktinya apa? Buktinya kan waktu kita makan meskipun udah digoreng, digulai kan masih ada aroma petainya, khas aromanya, masih ada rasa khas petainya. Artinya dia masih ada komponen aktifnya juga. Jadi tidak masalah sebenarnya. Nah, ternyata di balik rasa petai yang unik ini banyak mengandung manfaat ya bagi kesehatan kita, tapi tentu konsumsinya jangan berlebihan gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu bincang-bincang santai mengenai petai hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.